Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan lahir batin. Kita sekarang masuk ke acara diskusi, dan kebetulan saya dipercayakan untuk membawakan pengantarnya ya. Dan saya telah memilih tema yang barangkali sedikit mengejutkan ya. Karena tanda kutip agak kritis. Temanya itu adalah sekolah itu tidak penting. Ya. Kalau sekolah kita semua sudah tahu bahwa itu tempat proses belajar mengajar. Terus kenapa saya pakai kata itu? Karena itu berarti objek yang saya katakan ini jauh dari saya, dari subjek itu ya, dia jauh. Jadi saya belum pernah membuat penelitian secara empiris terhadap ini, tapi saya mengambil pandangan dari dinamika masyarakat. Kemudian ada studi laboratorium perpustakaan yang saya dapat, sehingga saya ambil judul ini. Jadi bukan saya tidak mempunyai alasan untuk judul ini. Jadi saya mempunyai reason for choosing the topic. Ada alasannya. Ya. Kemudian kata penting itu bukan berarti bahwa tidak berguna, tidak bermanfaat. Penting berarti tidak utama. Itu artinya penting. Kemudian yang saya maksudkan di sini adalah sekolah yang mengabaikan kerja-kerja praktek. Itu yang penting menurut saya. Jadi kalau ada sekolah yang mengutamakan teori melulu, nah inilah yang kita mau bicarakan ya. Tentu ada di antara kita tidak sependapat. Ya silakan kita diskusikan, dan di sini tidak ada yang mengambil kesimpulan bahwa ini yang benar. Yang bisa menilai adalah penonton nanti ya, yang mana yang biasa ini. Karena diskusi ini bukan menentukan siapa salah siapa benar, tetapi bagaimana kita membuka wawasan untuk membahas satu masalah sehingga bisa menjadi masukan, boleh jadi kepada pemerintah ataupun orang-orang yang berkepentingan dalam hal pendidikan ya. Saya punya teman namanya Akbar. Betul, ini anaknya Pak Helmi ya. Suatu waktu sekarang dia jabatannya itu di Parepos. Dia direktur sekarang di sana. Dia seorang sarjana, tapi dia lulusan pesantren. Dia bilang sama saya begini, "Pak, saya bekerja di sana. Ilmu yang saya pakai itu hanya ilmu dari pesantren sih. Artinya ilmu kesarjanaan itu dia enggak pakai." Dia juga enggak mengatakan bahwa tidak bermanfaat ya, tapi dia enggak pakai itu. Yang dia pakai hanya ilmu dari pesantren. Ya, boleh jadi karena ilmu pesantren ini banyak menyangkut sifat-sifat barangkali dan juga kerja-kerja praktek itu. Ya, sehingga ilmu kesarjanaannya ini menjadi tidak dia manfaatkan. Ya sudah pasti kalau membaca menghitung iyalah sudah ya pasti. Kemudian alasan saya pertama bahwa sesuai dengan data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik itu, bahwa pengangguran terdidik sekarang itu mencapai itu secara regional ya, Sulawesi Selatan itu mencari 5,5%. Ya, 5,5%. Bahkan secara nasional itu 8% lebih.
pengangguran terdidik ya. Jadi pengangguran ya sarjana lah ya, terdidik. Tetapi BPS juga ini tidak mencatat pengangguran terampil. Tidak ada. Justru yang dia catat itu pengangguran terdidik saja. Nah inilah. Kemudian ada teman yang tinggal di Selayar baru-baru ini juga menyampaikan bahwa di Selayar itu banyak pengangguran sarjana yang notabene kembali ke kampung bertani membantu orang tuanya. Ya, karena peluang-peluang kerjanya tidak ada. Jadi yang terjadi sekarang adalah angkatan kerja dan peluang kerja itu tidak sebanding ya. Lebih duluan maju angkatan kerja daripada peluang kerjanya. Sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan pengangguran-pengangguran itu. Ya. Menurut saya salah satu caranya untuk mengurangi pengangguran yaitu meningkatkan keterampilan. Nah, sebetulnya pemerintah sudah melakukan hal-hal seperti ini ya, dengan membuatnya SMA dirubah menjadi SMK ya, sekolah kejuruan. Kemudian ada sistem vokasi ya, sistem vokasi. Kemudian ada BLK, Balai Latihan Kerja. Namun kelihatannya tidak optimal. Maksudnya tidak mampu menanggulangi persoalan. Ya. Nah, mungkin Pak Nur bisa jelaskan nanti tentang bagaimana pendidikan di temannya itu di negara apa itu hari? Finlandia. Di Finlandia yang kurikulumnya 80% praktek dan 20% teori ya. Nah, kalau kita di sini anak-anak SMA itu memang dijajali dengan teori ya. Memang dia dipersiapkan untuk masuk di universitas dan hanya sekolah-sekolah kejuruan lah yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan praktikum itu. Nah, jadi ini hal yang perlu kira-kira kita diskusikan. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya, ya? Karena pandangan saya ini begitu bahwa yang utama sekarang ini adalah sekolah yang mengutamakan praktek. Tapi persoalannya adalah sekolah sekarang bukan tidak mau melaksanakan itu, dia patuh pada kurikulum. Kurikulum yang sudah ditentukan oleh Departemen ya Pendidikan Nasional. Nah ini persoalannya. Tetapi ada yang menyiasati seperti pesantren ya, pesantren ataupun sekolah tahfiz itu dia siswanya itu dia ikutkan di sekolah-sekolah sehingga tetap dapat ijazah. Nah, ada fenomena sekarang dalam masyarakat bahwa kalau kita sekolah sarjana itu kredibilitas naik. Ya. Dia tidak peduli apakah Anda mempunyai keterampilan atau tidak, yang penting kau punya ijazah dan kau bisa gantung di lehermu di sini, kau punya derajat bisa naik. Makanya para politisi itu umumnya berderet-deret titelnya ya, insinyur sarjana ini semua. Karena itu kita tidak bisa salahkan karena kondisi Indonesia memang begitu. Ya, penilaian masyarakat terhadap itu memang positif. Nah, bahkan banyak dokter. Kalau di luar negeri, dokter itu berarti seseorang yang mempunyai gelar dan punya temuan. Ada temuannya. Temuan yang konkret pasti ya. Nah, kalau kita di sini mungkin ada juga temuannya, tapi kualitatif sifatnya. Ya, dokter kita juga banyak kan. Jadi saya mau cerita begini. Ada saya punya kemanakan. Dia dapat beasiswa ke Korea. Ya, ada saya upload itu di pengurus. Dan di sana dia belajar sampai 4 tahun. Mulai dari S2-nya sampai doktor. 4 tahun saya dia dapat. Dan dia dapat cum laude di sana. Ditahan untuk bekerja di sana, dia tidak mau pulang ke Indonesia. Dan sekarang ada di Jakarta bekerja. Dicari sama perusahaan farmasi. Dicari. Kebetulan YouTube yang saya bikin itu, mungkin dia lihat. Dan dia cari itu dia. Ada dapat. Disuruh bekerja di perusahaan farmasi itu.
Nah, gajinya ya lumayan lah karena dia kan internasionalnya udah punya sertifikat. Nah itu. Jadi kita punya bangsa sebenarnya bukan bodoh, pinter dan cerdas. Cuma sistem ini yang persoalan. Ya. Bagaimana sistem ini mungkin bisa dibenahi ataupun diberi input-input. Oke lah, mungkin kurikulum sudah jalan begini, tapi ada program dari dinas, peningkatan keterampilan, ya kan, peningkatan usaha-usaha bisnis atau apa segala macam, sehingga bisa mendorong mengurangi pengangguran itu. Nah itu ya. Jadi Indonesia ini menurut saya, khususnya Islam, kita kan ini mayoritas Islam di Indonesia. Mungkin 80% ya sekarang ya. Ya. Islam itu adalah agama yang mengajarkan praktik. Ya, tidak cukup dengan teori. Kita tahu semua bahwa kita diberikan rukun iman. Ya. 6 rukun iman. Ternyata tidak cukup. Ya, Nabi kita memberi lagi rukun Islam. Dan semua rukun Islam itu adalah praktik. Tidak ada artinya kita fasih dalam mengaji dan fasih dalam bahasa Arab tanpa kita melaksanakan sholat, puasa, haji, ya kan? Nah, jadi ilmu-ilmu Islam ini praktik. Jadi ini satu potensi sebenarnya yang perlu kita gerakan. Nah, itu satu. Yang kedua, Indonesia ini punya potensi alam yang luar biasa, yang menunggu orang-orang yang punya keterampilan. Ya. Kalau kita tidak bisa membuat barang jadi, maka kita bisa mengolah barang yang dari bahan baku menjadi barang setengah jadi saja. Contoh saya kasih, rumput laut, itu kita ekspor mentah-mentah keluar. Nah, padahal itu bisa kita olah menjadi barang setengah jadi dulu, baru ekspor. Nah, dengan mengolah itu berarti kita menyerap tenaga kerja sebenarnya. Nah, sebetulnya tema ini bagus diseminarkan ya, diseminarkan bagus sebenarnya. Ya, sebagai input kepada pemerintah, bagaimana menanggulangi ini. Ya. Saya kasih contoh satu, ada tepung beras Rose Brand, semua kita kenal. Itu dari mana? Dari Lampung. Pertanyaannya sekarang, kurang apa kualitas beras di Sulawesi Selatan? Nah ini cuma dibikin tepung saja. Coba. Di sini kita beli. Apakah itu karena kita punya budaya yang tidak mau repot atau apa? Itu enggak tahu lah ya. Tentu ada yang bisa kaji juga ini semua. Nah, jadi suatu waktu saya di tahun 80-an saya meneliti tentang coklat. Karena saya di tahun 78 saya masuk desa di daerah Polewali ya, Polewali. Masuk desa. Saya lihat petani mengeringkan coklat, biji coklat. Saya dekati, Pak ini coklat. Dia. Saya tanam di belakang rumah. Pak, Bapak bikin apa ini? Dia bilang ini saya jual dan sekolahkan anak-anak. Oh bagus. Nah, kemudian saya tanya, ngomong-ngomong Bapak sudah pernah minum coklat ya? Dia tidak, belum pernah. Nah, saya ini sebagai orang media terdorong. Kenapa seorang petani menanam coklat tidak pernah minum coklat? Nah, memang waktu itu coklatnya masih termasuk barang tanda kutip mewah ya, masih mahal. Nah, oleh karena itu saya terdorong untuk meneliti ini bagaimana mengolah biji coklat ini menjadi bubuk coklat dan juga sampai ke silver queen. Dan itu saya temukan. Ya. Jadi pernah saya dapat peralatan dari pemerintah provinsi, nilainya hampir 1 miliar. Nah, itu yang saya pakai mengolah coklat. Dan hasilnya ada. Nah, kemudian dia akan tertumbuk pada modal kerja. Akhirnya mesin itu saya kembalikan ke dinas perindustrian. Ambil kembali ini Pak, saya sudah temukan juga rumusnya. Ya, nah, itu. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa kerja praktik ini sangat penting sekali. Karena sumber daya alam kita menjanjikan. Kemudian potensi yang juga yang kita harapkan nanti bisa dipersiapkan dari sekarang, bahwa presiden kita
merencanakan mobil listrik. Nah, pertanyaan sekarang, sudah adakah persiapan-persiapan engineering tentang mobil listrik ini? Bagaimana memperbaikannya, bagaimana maintenance-nya dan segala macam. Nah, ini harus cepat dibaca oleh dinas-dinas sebenarnya ya, baik perindustrian dan lain-lain sebagainya yang terkait. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dari saya silakan teman-teman mungkin dengan pengalamannya dalam industri ataupun dalam hal pembinaan ketenagakerjaan bisa memberi respon ya. Yang pasti bahwa tema ini bukan saya mengatakan bahwa ilmu kesarjanaan itu tidak bermanfaat, tetap bermanfaat. Seorang sarjana bekerja sebagai petani pasti ada bedanya dengan petani yang tanda kutip hanya SD gitu ya, pasti beda. Tetap bermanfaat. Cuma sekarang urgensinya di mana? Nah, menurut pendapat saya bahwa urgensinya ada di keterampilan kalau saat ini. Walaupun mungkin tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Kita harus tetap bisa mendorong. Itu. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget mendengar judul ini. Padahal kita mati-matian dari taman kanak-kanak anak kita itu kita sekolahkan. Saya ini ada di Makassar karena sekolah. Saudara-saudara saya ada di kampung. Tidak ada sekolahnya. Gitu. Saya bisa begini mungkin karena sekolah. Tadi pembicara mengatakan banyak pengangguran. Tapi pernahkah Bapak melihat atau merasakan atau mendengar berapa orang angkatan kerja yang terserap sekarang? Kita hanya mendengar yang menganggur. Yang tidak menganggur kan banyak, berapa ratusan ribu tiap tahun guru diangkat karena sekolah. Polisi diangkat, akpol apa semua itu karena sekolah. Coba kalau di Batua saja itu satu strike, tapi kalau akpol bisa jenderal. Itu. Jadi saya kira penting itu sekolah. Ya. Dari dulu ada SD Impres. Ya. Ada pimpinan perusahaan yang mungkin pendidikannya SD. Seperti saya dengar dulu menterinya Bapak itu Pak Harmoko, tapi di dekatnya itu di sampingnya itu orang-orang ahli semua. Ada profesor. Itu. Jadi saya kira tetap saya katakan sekolah itu penting. Tidak ada kata itu. Pokoknya sekolah itu penting. Mengenai keterampilan, praktek, itu di tingkat sekolah lanjutan atas baru ada praktek. Dalam praktek ini harus ada yang berpikir, ada yang praktek, ada yang mengerjakan. Karena tidak bisa kita berpikir itu dikasih begini itu. Jadi pamannya bikin motor listrik, tentu ada yang berpikir, ada yang kerjakan. Jadi semua dibutuhkan yang tidak praktek, tapi ilmunya, ilmu menghitung, ilmu bahasa Inggris. Bagaimana bisa dia tahu kalau modulnya itu dari luar negeri, kalau tidak tahu bahasa Inggris? Itu. Jadi semua saya kira penting semua. Praktek, tidak praktek, itu. Sama-sama ini kan baru ini ada dibilang praktek itu. Dulu kita kalau guru itu praktek guru. Itu. Saya kira itu tetap saya mengatakan bahwa sekolah itu penting. Iya. Kalau tidak penting, tak usah kita sekolahkan anak kita itu mulai dari kanak-kanak, bahkan PAUD. Ini sekolahkan supaya pintar. Bagaimana bisa dia mempraktekkan kalau tanya saya pikir itu sekolah itu adalah tempat mengasah. Biasa itu. Nanti keluar dari sekolah baru dipakai itu seperti parang, digunakan. Iya. Bagaimana caranya kita mengasah, bagaimana caranya kita menggunakan parang itu. Mungkin untuk sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya hanya ingin berpendapat saja bahwa terkait dengan judul tadi, diskusi kita pada hari ini, sekolah itu masih pentingkah? Nah, ini suatu kalimat yang sebenarnya yang terjadi sekarang. Ada beberapa opini yang terjadi di masyarakat. Kalau seperti di angkatan saya, sekolah itu penting. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, orang mempunyai opini lain. Dan opini mereka tidak bisa kita salahkan bahwa sekolah itu sekarang tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena dari dulu sampai sekarang, yang otomatis saya juga mengalami pada saat itu, bahwa adanya perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aji, bahwa contoh Akbar, anaknya Pak Helmi, dia mengejar ilmunya sampai dengan kesarjanaannya. Setelah dia memimpin suatu perusahaan, dia tidak pakai. Nah, ada apa yang salah di sini? Nah, yang menurut saya yang salah di sini adalah istilahnya input, proses, dan output, di mana setiap bergantian, taruhlah menteri pendidikan atau pemerintahan, maka kurikulum itu berubah. Dia berubah terus. Alhamdulillah, saya dari SMK, otomatis teorinya pada saat itu saya hanya dapat 70% saya dapat praktek. Dan ini alhamdulillah, saya masuk di Unhas ekonomi itu terbalik. Jadi 50-50 teori, prakteknya 50. Dan ini terus pendalaman keilmuan saya terkait dengan akuntansi. Tapi di sisi lain ada juga ilmu yang tidak saya dapatkan, seperti psikologi. Itu otodidak yang saya dapatkan. Nah, ini tertarik, apakah sekolah itu masih penting? Sebenarnya kalau kita mau runut, bahwa sebenarnya sekolah itu penting dengan catatan bahwa apa yang diajarkan itu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Karena sekarang fenomena kita lihat di sekolah-sekolah, taruhlah kalau di SD, oke lah, dasar, fundamental, agama, semua itu oke. Tapi pada saat dia masuk ke SMA, ini sudah harus melalui penjurusan. Contoh yang dikatakan bahwa kita harus banyak praktek. Teori kita bisa dapatkan, kita belajar. Nah, sekarang kita lihat, ini banyak fenomena yang saya lihat baik di media sosial, bahwa sekolah itu tidak penting. Tapi tidak penting bukan dalam arti dia tidak dibutuhkan sama sekali. Dia penting, bukan utama. Nah, kapan dia utama? Apabila sekolah itu melalui proses, ada dia punya input, prosesnya bagus dan outputnya bagus. Nah, contoh sekarang Pak, anak-anak sekarang banyak malas. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk menerima semua pelajaran. Dia tidak berdasarkan lagi minat, bakat, dan prestasi yang mereka miliki. Kalau kita mau merunut Pak ke bawah, bahwa sekolah itu adalah definisi dari bahasa Latin, itu memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan waktu senggang. Untuk apa? Untuk mengetahui, belajar pengetahuan yang belum kita dapat. Itu definisi sekolah yang kita bisa runut ke belakang. Nah, jadi sebagai kesimpulan menurut saya bahwa sekolah bisa penting apabila kesesuaian antara, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak narasumber, bahwa kesesuaiannya itu dari awal sampai dengan outputnya ada. Saya teringat Ari Ginanjar Pak, bahwa manusia itu tidak ada yang bodoh. Manusia mempunyai kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh semua orang. Jadi saya tidak sependapat mengatakan bahwa ada manusia bodoh dan ada manusia kurang. Sebenarnya saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Karena semua manusia mempunyai kecerdasan. Cuman kecerdasan itu tidak digali, tidak fokus kita melakoni. Jadi contohlah seperti itu. Kenapa sekarang muncul fenomena, muncul opini-opini terkait sekolah itu masih pentingkah? Nah, itu kita tidak bisa salahkan. Kenapa? Karena fenomenanya
apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Sekolah-sekolah sekarang banyak, saya tidak menyampaikan bahwa teorinya banyak, tapi sekarang sekolah-sekolah banyak yang muncul itu hasilnya tidak optimal menurut saya. Kenapa? Karena tidak adanya keselarasan, berubah pemerintahan, berubah juga kurikulumnya. Jadi peserta didik bingung. Kita ambil di luar negeri, Pak. Di luar negeri setelah tamat SMA, mereka sudah fokus terhadap suatu ilmu. Saya punya om, angkatannya Pak Aminuddin Resang. Itu dia betul-betul fokus. Saya pernah ketemu mereka di Kuala Lumpur. Itu mengatakan sistem pendidikan Indonesia tidak sama dengan di Malaysia. Di Malaysia itu mereka fokus. Saya punya om di sana, itu fokus di bidang kimia. Angkatannya Pak Aminuddin itu adalah ahli atom. Dia ahli kimia dan dia fokus terus. Sehingga saya juga mendapat pengetahuan dari beliau bahwa sebenarnya kalau pemerintah kita Indonesia menerapkan seperti itu, taruhlah tadi yang dijelaskan bahwa taruhlah 80 praktek, 20 teori, itu saya kira untuk memungkinkan kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya. Sekarang saya melihat kita tidak bisa salahkan juga bahwa ada opini mengatakan bahwa sekolah itu masih penting kah? Ini tidak boleh. Dan memang karena ada fenomena yang kurang ditangkap oleh pemerintah terkhusus CQ Dinas Pendidikan. Saya kira urgensinya tadi adalah ada kesesuaian antara apa yang akan kita capai, ada inputnya, prosesnya sama dan outputnya ada. Saya kira itu dari saya, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya mungkin tidak tidak sesuai dengan topik, Pak. Tepat, tapi saya lebih menyorot ke kenapa umat Islam ini tidak maju-maju, Pak, begitu. Kenapa kita dikuasai asing begitu? Kenapa justru katanya Indonesia ini kita dikuasai oleh 9 naga, saya dengar dikuasai oleh non pribumi lah istilahnya begitu ya. Terkhusus umat Islam, Pak. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan pendidikan, tapi saya hanya mau menyorot bahwa sesuai dengan yang saya alami, yang saya dapat, karena saya terus terang saya ikut lintas pengajian, Pak. Saya ikut di pengajian ini, saya ikut di pengajian ini, saya ikut di pengajian ini. Beberapa waktu luang saya manfaatkan untuk ikut pengajian. Itu saya melihat bahwa memang ini kita ada dua pendapat, Pak, dalam menyikapi dunia. Ada yang satu pengajian saya tidak usah sebut di mana, itu memang pola-pola pengajiannya itu menekankan kepada meninggalkan dunia. Diajarkan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini menguasai dunia pada waktu beliau hidup, dari timur barat itu ditundukkan oleh beliau, tapi bagaimana caranya beliau hidup, kesederhanaannya beliau hidup, sampai saking miskinnya beliau itu. Artinya di sini bukan beliau miskin, tapi beliau memilih untuk hidup miskin. Padahal kalau beliau mau bisa mengalahkan kekayaannya Romawi kalau beliau mau, karena waktu itu Islam menaklukkan dunia. Tapi beliau memilih hidup miskin sampai katanya saking anunya itu sampai beliau itu tidak pernah tidur di atas kasur, Pak. Beliau itu SAW itu tidur di atas tikar sampai Umar kalau tidak salah atau Abu Bakar itu melihat kalau beliau bangun itu ada bekas-bekas di wajahnya beliau, dan juga sampai dikatakan saking miskinnya kalau beliau sholat tahajud itu istrinya beliau Siti Aisyah itu harus beliau kasih miring kakinya kalau beliau mau sujud, karena saking
sempitnya rumah beliau, padahal ini beliau menguasai dunia. Jadi ini yang selalu dijejalkan kepada jamaah-jamaah kepada pengajian-pengajian, sehingga mereka menghindari dunia, Pak. Mereka bahwa dunia itu hanya seadanya saja, dunia itu tidak untuk itu. Sementara di sisi lain ada juga pengajian-pengajian saya ikuti malah mengatakan justru kita harus menjadi kaya, Pak. Kenapa? Karena ini tadi juga rukun Islam. Kalau kita katanya tidak kaya, tidak sempurna kita punya rukun Islam, Pak. Karena pertama misalnya syahadat, semua kita bisa syahadat, Pak. Sholat, semua kita bisa sholat. Puasa, semua kita bisa puasa. Zakat, di sini banyak yang gugur di sini, Pak. Zakat di sini sudah banyak yang gugur. Haji, lebih-lebih lagi banyak yang gugur. Jadi di sini ada dualisme saya lihat, Pak. Jadi ini mungkin ada juga pendapat daripada Bapak ini, kalau saya salah satu penyebab kita tidak menguasai dunia itu karena ini ada dualisme, ada sementara umat Islam yang menganggap bahwa dunia ini sementara sehingga tidak perlu diseriusi. Sementara ada sementara Islam juga bahwa justru kita harus seriusi karena itu tadi kita harus menyempurnakan 5 ini. Kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa sempurnakan 5 ini. Itu mungkin ada pendapat dari jamaah atau bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya dari segi bahasa ya. Sekolah itu tidak penting. Beda kalau dikatakan sekolah tidak penting. Ya, ini pakai itu. Berarti definitif tertentu. Ya. Jadi ada maksudnya ini pembicara ini. Ya, kalau dikatakan sekolah tidak penting, ya, sekolah itu ada itunya. Dan tadi itu cocok itu dari Yunani ya, asalnya itu pleasure. Jadi waktu senggang awalnya. Kalau kita ambil dari bahasa Islam, bahasa Quran, itu madrasah. Dari kata darasa. Kalau gurunya mudarris. Kalau tempat belajarnya madrasah. Itu sebenarnya bersumber dari masjid. Awalnya agama, kemudian berkembang ke umum. Dan sebenarnya perguruan tinggi tertua itu ada di Maroko. Di Maroko itu Barat klaim, tapi di Maroko itu bersumber dari masjid. Itu. Jadi ilmu itu sebenarnya memang dianjurkan untuk kita tuntut. Nah, tadi cerita Finlandia, karena saya ada sekitar 6 bulan itu bersama dengan Finlandia. Saya bawa ke sekolah-sekolah Indonesia di Makassar. Dia bilang, you have so many theories in your school. In Finland we have only 20% theories, practice and practice. Di sekolah kalian terlalu banyak teori. Ini mulai dari SD. Mulai dari apa? Rupanya memang cocok itu di Jepang. Dia mulai diarahkan ke situ, jadi fokus. Kita punya anak-anak kita tuh kalau pergi sekolah berat sekali bukunya. Dan beberapa tamu-tamu kami itu dari luar negeri, saya tanya-tanya, memang mereka sedikit pelajarannya, tidak sebanyak kita di Indonesia. Tapi itulah keadaannya ya. Jadi saya menyoroti ini bahwa yang dimaksud Pak Ismail sebenarnya itu tertentu. Dan ada perkembangan. Baru-baru ini saya saksikan di YouTube, ditanya di mana sekolah, dia bilang saya tidak sekolah. Rupanya dia sekolah di rumah, homeschool. Dan itu berkembang. Masih tahun 1900 saya pengarah acara, saya pernah mengisi acara 2 anak itu, dia tidak sekolah. Di rumahnya pakai modul. Itu dulu pakai modul, sekarang tidak. Pakai internet. Jadi tidak lagi sekolah dia, di sekolah umum. Tetapi dia belajar di rumah. Yang ajar ibunya. Nah, itu. Jadi memang boleh jadi suatu saat sekolah itu tidak dibutuhkan lagi dalam arti sekolah formal. Ya, oke, saya kira cukup sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke topik tadi, sekolah itu tidak penting. Ya. Itu ada betulnya itu. Ya. Dulu waktu di kampung-kampung, ibu-ibu orang tua kita, kalau mau disekolahkan itu terutama anak-anak perempuan, tidak usah buat apa untuk sekolah perempuan, tinggi-tinggi, akhirnya kembali ke dapur juga. Itu begitu, ini anekdot atau pemahaman. Tapi dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, perempuan itu ada kesetaraan. Akhirnya perempuan dituntut juga untuk menuntut ilmu.
untuk duduk di mana jabatan-jabatan yang biasanya dilakoni oleh laki-laki. Sepanjang kodrat perempuan harus diingat, dia harus kembali ke rumah dan mendidik anak-anak. Dan apa yang membentengi sekarang ini adalah agama. Pertemuan-pertemuan seperti inilah yang perlu kita angkat untuk membentengi itu. Bagi perempuan-perempuan yang mengatakan tadi dari kampung itu sekolah itu tidak penting. Nah, saya kira itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul sekolah itu tidak penting, saya menambahkan sebenarnya kalaupun tidak penting itu masih diperlukan. Tapi saya mau langsung ke aplikasinya. Seperti yang pembicara awal mengatakan, saya ambil contoh umpamanya, sistem pendidikan sekarang ini kayaknya dipaksakan. Kita ambil contoh saja, di SD, SMP atau SMA, murid itu disuruh mempelajari semua mata pelajaran. Ada matematika, ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan sebagainya. Sementara minat anak-anak itu sebenarnya belum tentu dia setuju semua dengan keadaan itu, tapi sistem kurikulum. Sementara kita balik, guru-guru itu sendiri per mata kuliah, per mata pelajaran. Guru A umpamanya matematika, guru B ilmu sosial. Sementara kita paksakan anak-anak mempelajari satu kepala. Nah, inilah saya mau mengatakan bahwa sistem pendidikan kita di Indonesia yang perlu disempurnakan, diperbaharui, dan dievaluasi secara terus-menerus sehingga bangsa ini menyesuaikan keadaan manusianya, tidak seperti dulu. Bagaimana bisa ditahu itu anak-anak? Satu contoh saja umpamanya, saya kasih contoh. Waktu kita SD atau SMP disuruh menghafal tanggal berapa itu kelahiran presiden umpamanya, atau si A, si B, atau gubernur, atau Pak Ano, sejarah-sejarah itu, Imam Bonjol atau Sultan Hasanuddin. Pertanyaan saya, seperti saya ini, untuk apa itu kita tahu sekarang ini, apa gunanya? Nah, itulah yang harus dievaluasi. Artinya pemerintah menghapuskan mata-mata kuliah yang seperti itu. Kalau menurut saya, ini langsung ke aplikasinya. Jadi menurut saya, sistemnya, kurikulumnya yang harus kita robah, Pak. Itu menurut saya itu. Saya kira itu yang mendasar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja, Pak. Apa yang tadi ini judul ya masalah pendidikan, tidak penting yang masalah pendidikan. Ya memang ada opini, ada katanya tidak penting, tapi sebenarnya masih penting. Karena di mana anunya teori tanpa praktek, praktek tanpa teori itu gagal, Pak. Iya, apa saja kalau misalnya kita lakukan ini satu sekolah, saya ambilkan contoh. Ini sekolah seperti sekolah pelayaran, Pak. Sekolah pelayaran itu betul itu ilmunya diterapkan di situ. Tapi kalau anunya tanpa teorinya tidak bisa juga diterapkan di ilmu. Jadi ilmu itu penting. Katakanlah seperti ilmu pelayaran, itu pelayaran dia punya anunya, Pak. Katakanlah orang yang seperti nelayan. Nelayan dia tahu untuk menjalankan kapal. Tapi dia teori atau menangkap ikan. Tapi dengan teori dia tidak bisa itu maksimal cara menangkapnya ikan. Tanpa dengan teori. Jadi pendidikannya itu masih ada. Nah, jadi ilmu juga anunya memang ada seperti kurikulum itu banyak, Pak. Dalam masalah seperti di Unhas tentu lain, atau di UMI atau di mana lain-lain anunya. Tapi seperti di PIP itu memang itu di pelayaran itu betul itu ilmunya diterapkan. Jadi di sana itu sarjana SIT, sarjana ilmu tarapan. Iya. Jadi dia prakteknya di laut. Jadi berapa dia dapat teori, dia sudah KKN di laut. Kalau kita di sini istilahnya KKN. Nah, dia di laut itu. 2 tahun di laut. Jadi dia pulang, ambil lagi, dari praktek lagi, dia terapkan lagi. Dia belajar lagi. Nah, itu sampai dia dapatkan SIT-nya lagi. Nah, itu jadi memang anunya teori tanpa praktek, praktek tanpa teori juga gagal, Pak. Jadi harus juga ada. Ya, walaupun adanya kita ya melihat dari anunya harus setara gitulah, supaya jalan. Ya.
Jadi anunya kalau misalnya ada dikatakan itu ya memang apa ada katanya tidak penting, tapi penting juga Pak. Itulah saya katakan praktek tanpa teori itu gagal. Iya. Jadi saya kira dari kami tidak terlalu banyak, itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Karena mungkin masih ada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu pertemuan berbicara sama teman-teman, saya pernah berbicara tentang orang-orang yang sukses, yang tidak melalui jenjang pendidikan. Ada orang yang membagikan uangnya 1 MT per tahun, orang ini tidak pernah sekolah Pak. Ada orang yang mengkoleksi mobilnya, rumahnya begitu, orang tidak pernah sekolah. Dan terakhir, orang tuanya sendiri heran dan lingkungannya heran bahwa ini tidak pernah menyangka bahwa ini anak akan sukses. Karena dilihat kesehariannya pergi yabo-yabo apa waktu, tidak pernah, tapi subhanallah. Jadi itulah mungkin dikatakan sekolah itu tidak penting. Ketika saya bercerita ke teman-teman persoalan itu, saya balik ditanya sama teman. Dengan yang kita cerita itu Pak, apakah kita berani tidak kasih sekolah anak kita? Maka jawaban saya tidak berani. Saya harus sekolahkan anak saya dengan pembicaraan saya sehingga dia kembali bertanya. Jadi sebenarnya di sini dua sisi tentang persepsi sekolah itu penting atau tidak. Di sisi lain ada yang mengatakan penting, di sisi lain ada yang mengatakan penting. Tapi yang kita bicarakan yang mulai dari tadi sedengar, kita hanya menggambarkan bahwa sekolah itu hanya untuk meraih sesuatu yang di masa depan kita, bahwa apakah kita sukses tidak. Padahal sebenarnya sini sekolah yang bisa digambarkan adalah suatu membentuk karakter seseorang. Karena sekolah itu orang tidak sekolah dengan harus sekolah pasti beda karakter Pak. Dari cara berbicaranya, dari pembawaannya pasti beda Pak. Jadi menurut saya sekolah itu penting karena dia membentuk karakter pribadi seseorang, apakah dia itu berpendidikan atau tidak. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan, hanya sedikit sekali waktu yang diberikan. Jadi menurut pemikiran saya bahwa sekolah itu penting.